Ya, sahabat keluarga muslim dan sahabat Risal dimanapun Anda berada, terima kasih masih tetap setia bersama kami di Lagi On Air. Ya, Ya, gimana Nas? Ada pertanyaan masuk? banyak ini. Banyak nih ya. Kita bacakan satu-satu, Ustaz ya. Iya, Ya. silahkan. Bismillah Ustaz, bagaimana nasihat antum ini untuk yang beranak kecil, Ya. terutama yang masih merangkak, sholatnya sering terganggu karena anaknya lasa. Iya. Terus mungkin ada juga Ustaz ketika anak-anaknya lasa digendong nih Ustaz sholat. Oh, itu tambahan dari antum ya? Iya, tambahan dari anak ya. Oh. Walaupun belum punya anak Ustaz ya. Oh, kira sudah pengalaman. Mm-mm. Gendongnya anak Baik. orang gitu. Gimana Ustaz? Jadi alhamdulillah ya Rasulullah SAW adalah teladan kita dalam hidup, bahkan teladan dalam beribadah ya. Jadi kehidupan Rasulullah itu sudah ada contoh-contohnya dan itu pernah dilakukan Rasulullah. Jadi kalau menggendong anak Ustadz untuk mendiamkannya ketika sholat misalnya boleh nggak boleh? Mm-mm. Boleh. Tapi yang Rasulullah lakukan pun itu kan nggak tiap hari ya. Mm-mm. Ya hanya beberapa kali Rasulullah itu ketika sholat membawa cucunya ya, Hasan dan Husain. Mm-mm. Ya atau cucu yang lain lah seperti Iya. Zainab ya gitu ya. Rasulullah bawa cucunya. Nah dan itu Rasulullah gendong dan itu dilihat oleh para sahabat. Bahkan Rasulullah sampai lama lagi ya. Ada beberapa gerakan sholat itu Rasulullah lama. Sampai para sahabat bertanya, kok lama kali Rasulullah? Iya karena tadi anakku maksudnya cucuku ya. Iya. Berada di punggungku sehingga aku tidak mau mengganggunya. Gitu ya. Jadi Rasulullah saking sayangnya ya kepada cucunya, dia biarkan bermain padahal Rasulullah dalam keadaan sholat. Itu menunjukkan bahwasanya rasa sayang kepada anak itu. Jangan sampai ibadah kita itu membuat anak kita susah. Iya kan? Iya. Betul kan? Betul Ustaz. Jadi jangan sampai kita beribadah menyusahkan anak gitu. Mm-mm. Ya, artinya nangis dia dibiarin, biar kau nangis sana gitu. Aku lagi sholat. Enggak begitu. Enggak begitu ya. Betul kan? Betul. Ini sholat ini wajib hukumnya. Biar kau nangis itu mau mati, enggak bisa begitu. Jadi maksudnya kalau kita sholat pun, sampai sholat pun kita harus menimbulkan rasa sayang kepada anak itu. Masya Allah. Tapi nanti janganlah dilakukan itu setiap sholat seperti itu. Apalagi kalau kita sebagai orang tua jangan pula kita bawa anak kita setiap sholat ke masjid, enggak bagus juga itu. Nah, tapi kalau sekali-sekali ya mungkin karena ada contohnya Rasulullah kan. Apalagi kalau bisa dijaga tidak ribut. Kita diamkan, kalau kita gendong dia diam gitu ya. Nggak apa-apa, nggak masalah itu. Nah, Kalau misalnya karena anaknya lasa, terus orang tuanya terganggu dengan sholatnya ini gimana Ustaz? masalah terganggu tidak terganggu itu kan relatif ya. Maksudnya itu kan kitalah yang berusaha untuk khusyuk. Orang yang khusyuk itu dia ya, orang yang khusyuk itu apapun yang terjadi mungkin dia nggak sadar itu. Kalau sudah sampai seperti itu, berarti kita harus belajar tentang khusyuk lah. Beribadah bagaimana khusyuk sholat itu. Bahkan kadang ada orang saking khusyuknya dia nggak tahu kiri kanannya siapa. Begitu ditanya habis sholat ya kan, tanya tadi kok di samping kiri siapa? Entah. Karena saking khusyuknya gitu. Nggak tahu. Jadi ngapain? Melamun gitu. Baik, Itu itu lain cuma lagi, ngelamun. melamun, ya kan? Atau nggak peduli sama kiri kanan, payah juga itu ya kan. Nah, maksudnya kekhusyukan itu bahkan sampai sahabat itu ada yang dia masih waktu habis perang gitu ya, luka-luka yang kena tusuk ya, dicabutnya ketika sholat gitu kan. Karena dia sampai khusyuk itu tidak merasakan apa-apa gitu kan. Udah sampai Padahal kalau dicabut misalnya panah dari badan kan sakit Ustaz ya. ya, pokoknya kita berusaha nanti kita hilangkanlah rasa kata-kata mengganggu itu. Jangan dianggap anak itu mengganggu, tidak. Lagi pula anak itu kan belum mukallaf ya. Mukallaf itu artinya belum dia terbebani. Apapun yang dilakukannya dia tidak berdosa dia. Hanya saja kita sebagai orang tua, kalau memang ada abang-abangnya, masih ada suami di rumah, ya tolonglah dititipkan sebentar. Kan bisa. Kayak gitu kan bisa kan? Dititipkan sama neneknya atau sama abangnya biar di apa dulu sebentar sholat gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia datang ya jangan dianggap itu mengganggu gitu. Jangan dianggap itu mengganggu gitu. Karena itu anak kita. Bahkan ini demi Allah saya bilang, kadang-kadang kan kita membawa anak kita ya, apalagi yang laki-laki sholat ya. Kadang kan anak-anak itu kan dia kita sholat nanti kadang dia manjat gitu ya. Bahkan kadang-kadang dia di depan kita gitu. Kita sujud dia ada di samping gitu ya. Itu sampai saya itu berdoa sama Allah, ya Allah ini anakku gitu. Dalam sujud itu, ya Allah ini anakku. Dia ikut sujud bersamaku ya Allah.
tolong dia nanti kalau besar dia juga rajin sholat ya Allah. Tapi begitu. Jadi dibawa itu ketika sholat itu dibawa gitu. Mm-mm. Dibawa kalau dia besar ya Allah rajinlah dia sholat. Mm-mm. Nah, begitu. Jadi itu terbawa. Iya. Jadi sayang kita sama Allah itu kepada anak kita itu dibawa. Jadi jangan dianggap anak itu mengganggu, jangan. Jangan dianggap itu mengganggu. Tapi berdoalah sama Allah, ya Allah ini anakku. Dia di sekitarku sholat. Tolong nanti kalau dia besar ya Allah rajin dia sholat gitu. Mm-mm. Nah seperti itulah nanti doanya gitu. Jadi jangan dianggap mengganggu anak itu. Iya. Ya. Masya Masya Allah. Allah. Ya kembali Mm-mm. kita baca kembali. pertanyaan. Ada nggak nih? Ini ada Mas. pertanyaan juga ini dari hamba Allah ini. Nggak disebutkan nama ya, hamba Allah aja. Iya, iya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tidak dibolehkan nih sholat sunat setelah azan maghrib nih Ustaz? Sholat sunnah setelah azan maghrib nih. Ustaz. Ayo. Oke, biasanya itu pertanyaan tentang gini, sholat qobliyah itu. Qobliyah Iya, nih maghrib. Ustaz. Memang kalau qobliyah dan ba'diyah itu kan namanya sholat nawafil ya. Nafilah atau nawafil itu kan ada 10 rakaat yang dia sunnah muakkadahnya. Atau ada sebagian riwayat mengatakan 12 rakaat. Dan itu sebelum fajar 2 rakaat, kemudian sebelum zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat, kemudian setelah maghrib 2 rakaat dan setelah isya 2 rakaat. Itu jumlahnya 10 atau 12. Iya, 10 Ya. 12. Itu namanya sunnah muakkadah. Nah, ada yang namanya sunnah biasa. Sunnah biasa itu yang dilakukan itu adalah 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. Isya. Ya. Itu hukumnya sunnah, tapi bukan muakkadah. Boleh dikerjakan boleh. Yang enggak boleh itu adalah cuma 2. Ba'dal fajar, ba'da subuh 2 rakaat dan ba'da asar 2 rakaat. Satu lagi tadi 2 rakaat sebelum asar itu boleh. 2 rakaat sebelum sholat asar boleh, tapi setelahnya enggak boleh. Tidak ada sunnahnya. Jadi yang ba'diyah itu yang enggak boleh itu cuma ba'da asar dengan ba'da subuh. Tapi kalau qobliyah semua ada. Sebelum subuh, sebelum zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya itu ada 2 rakaat, 2 rakaat. Kecuali nanti zuhur boleh 4 rakaat. Nah, jadi itu hukumnya sunnah, cuman berbeda. Ada yang dia muakkadah, ada ghairu muakkadah. Nah, yang muakkadah itu sebelum fajar, sebelum zuhur, udah itu aja. Sebelum fajar, sebelum zuhur. Adapun sebelum asar, maghrib dan isya itu sunnah tapi bukan muakkadah. Jadi kalau dikerjakan boleh. Boleh saya. Boleh. Memang saya temukan itu ada beberapa masjid ketika saya sholat, ya. Ketika saya sholat di masjid itu ada beberapa teman juga sholat di situ. Setelah azan Langsung iqomah. enggak, dia sholat sunnah gitu. Oh, sunnah dulu. Rupanya di masjid itu kebiasaan langsung iqomah. Aha. Cuman masalahnya iqomah yang di masjid itu kan muazzinnya azannya dalam ya, dalam Aha. ruangan nazir itu ya. Nah, rupanya dia iqomahnya itu nanti dia keluar dulu sebentar, dekat imam baru iqomah. Oh. Begitu kebiasaan di masjid itu. Jadi teman-teman kita yang datang ke sana, ya dia pikir Biasa aja. biasa Bisa aja ada aja sholat sholat. sunnah. Jadi sholat 2 sunnah 2 rakaat. Jadi masjid itu pada lihati gitu kan. Pada lihati. Nunggulah. Biasanya nggak pernah kan. Langsung iqomah gitu ya. Apa-apaan Nunggu, ini? iya, apa-apa. Jadi ada sebagian bapak-bapak karena di masjid itu tidak pernah dilaksanakan seperti itu. Sampai dia bilang, Sholat apa nih? ini sholat apa gitu. Mana ada sholat qobliyah apa maghrib gitu ya. Sampai mereka bertanya ke saya gitu ya. Tanya, Ustadz itu kok ada orang yang sholat sunnah qobliyah maghrib? Apa ada itu Ustadz gitu? Ada Pak, dalilnya ada. Cuman Rasul mengatakan dalam hadisnya itu liman sya'a, bagi yang mau. Jadi boleh, nggak bid'ah. Nah gitu dia. Masya Mungkin di situ juga kenanya kan. Karena memang di kampung dia mungkin dianggap maghrib ke isya itu kan cepat ya. Sehingga ya udah ngapain lo sholat sunnah lagi gitu ya. Nah gitu. Masya Oh, ya, Allah. Masya Allah. Terima kasih atas jawabannya. Jadi silakan ya. Ada SMS lagi yang masuk ini Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Salam Ini warahmatullahi kok wabarakatuh. nelpon pula ke nomor ini ya. Mati. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Kalau warahmatullahi sholat wabarakatuh. ada orang lewat nih di Iya. depannya. Ah. Terus jaraknya kira-kira 1 meter gimana Ustaz? Mungkin sutronya Oke. nggak ada ini ya.
Kalau jaraknya kan biasanya kan Mm-mm. memang sunnahnya kan kalau ada orangnya lewat ketika kita sholat, kita kan menolaknya, menahannya ya. Iya. Ya. Dan kita menahannya ya sepanjang tangan Mm. kita. Nah mungkin meter langsung Ini maju tangan kita nendang nggak tuh ya. sampai semeter ya, Aha. karena semeter segini ya. Mm-mm. Nah, ginilah ya, mungkin semeter lah itu. Iya. Ya, tengok tangan orangnya ya. Mhm. Ada yang panjang, Kalau semeter. kayak yang gini, pendek. Ustaz. Jadi segini. Jadi kalau di luar jangkauan kita nggak bisa lah. Mm-mm. Oh. Jangan sampai karena kita nggak bisa berdiri nih. Ya. Mm. Bisa Jangan- kayaknya bisa Rizat. Ya bisa. Bisa bisa bisa. Bisa ya. Bisa nggak ya? Eh, Bisa. Oh bisa Sat, bisa Sat. Bisa. Nah, bisa. Jadi ketika kita Mung- sholat seperti ini. Apa Sat? Mungkin mic-nya dibawa saat ini ya. Oke, mic-nya di bawah ya. Nah, dicabut aja Sat. Oh, dicabut aja nggak apa-apa. Aha, jangan dibawa pulang yang penting Sat. Aha. Jadi ketika kita sholat seperti ini kan ada orang lewat. Aha. Ya kita tangan kita ya untuk mencegahnya ya sebatas tangan seperti ini. Mm. Oh. Jadi ada yang lewat ya seperti ini. Jadi kalau tercapai berarti dia masuk kepada batasan sutroh kita. Tutur. Kalau maju Sat? Tapi jangan sampai begini kan? Ha. Oh gitu nggak boleh Sat ya? Nggak boleh lah. Sampai itu. keluar bela diri mungkin. Iya. Cak, gitu. Ya, enggak. Ah. Dan itu pun kita tahan kan? Mhm. Nah, seperti itu. Oh. Jadi kalaupun jaraknya semeter atau kalau masalah jarak agak sulit lah. Mm-mm. Sulit 1 meter. Ada orang yang pendek tangannya, ada yang apa. Jadi kita katakan bukan semeter, tapi bahasanya yang bisa kita jangkau dengan tangan kita. Walaupun misalnya 1 meter Iya. terjangkau kita bisa Terjangkau ya gitu dia. Ya udah kita gini rupanya disalamin gitu Sat. Memang ada beberapa orang yang karena nggak paham itu tadi sunnah-sunnah Oh. itu. Dia pikir apa kawan nih? Mm-mm. Sholat kok main-main gitu. Masa lewat pang dia agak apa. Tapi ada anak perhatikan, ada mereka yang kurang bagus juga sih cara menahannya. Memang dipukul. Oh iya. Saya lihat itu langsung. Jadi bapak itu gini dia langsung. Kejut dia. Lagi sholat dia, wah, gitu ya. Iya nggak boleh. Nggak boleh, Maksudnya ditahan gini aja. Sekedar Dihalangi. Cuman begini aja. Jangan pak gitu. Apalagi ada anak-anak gitu lewat pak gitu dia nangis. Jerit ya. Oh ya gitu Masya Allah. Ada Oke. pertanyaan lagi Nas? Ada ini Ustaz. Mungkin Namun, bisa dijawab singkat aja Sat. singkat, Karena Ustaz, waktu ya. kita Aja kita gitu nih. jawab, betul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ketika warahmatullahi kita wabarakatuh. sholat, anak kita yang balita menarik mukena nih Ustaz. Ah. Hingga nampak aurat. Lalu kita benerin. Itu berlangsung berkali-kali. Bagaimana jadinya? Gerakan kita yang berulang-ulang itu Ustaz. Mhm. Pertama nampak aurat terus berulang-ulang. Oke, pertama kalau tersingkapnya aurat, Ya. Mm-mm. itu memang membatalkan Sholat sholat karena kan menutup aurat itu hukumnya wajib. wajib bahkan syarat ya, Syarat. syarat sah sholat. Tapi kalau tersingkapnya itu tidak disengaja, itu ditarik-tarik masih anak-anak. dimaklumi. Misalnya ketika angin berhembus gitu ya, Mhm. tiba-tiba nampak pusatnya gitu, yuk ditutup segeralah, Oh. itu tidak masalah. Istilahnya kan tawari itu namanya. Mhm. Tawari itu maksudnya sesuatu hal yang datang tak sengaja gitu, bukan disengaja. Nah, kemudian kalau seperti itu kejadiannya sekali ya tidak masalahnya itu. Kalau berkali-kali. Maksudnya kalau berkali-kali dalam sholat atau berkali-kali setiap sholat begitu. Mungkin beda dalam- ya? Dalam satu sholat. Nah, kalau berkali-kali ketika sholat begitu terjadi, maka kita harus siapkanlah jangan sampai ditarik anak gitu ya. Mm-mm. Apalagi kalau anaknya itu sering melakukan itu. Tapi anak-anak itu pun punya masa juga itu. Ah. Mm-mm. Ada masanya sebulan itu gitu aja kerjaannya. Iya. Nanti kalau udah sebulan lagi nggak lagi, udah hilang, udah lupa. Udah dia itu. bosan ya Udah mungkin. bosan ya, lupa dia. Terus Nah, kalau kalau seperti itu kejadiannya, maka nanti ya dijagalah jangan sampai seperti itu. Kalau memang berkali-kali dalam sholat itu, ya berkali-kali dalam sholat itu, Mm-mm. ya masih dimaklumi itu. Ya. Terus mengulangi gerakan ini Ustaz. Misalnya ditarik gini gini. Ditarik lagi, tutup lagi. Ini kan bergerak nih Ustaz. Ya. Ini gimana nih Ustaz? Seperti jawaban kita sebelumnya, kalau itu memang kebutuhan dalam penyempurnaan sholat itu masih dimaklumi, Mhm. dimaklumi. Kecuali tanpa alasan tertentu. Mm-mm. Iya. Nah, begitu saja bahasanya. Masya Allah. Ya, Kalau masih itu. gimana? Waktunya udah habis, padahal masih seru nih. Iya, Mas. Aha. Masih ada pertanyaan? Masih ada. Insya Allah kita jawab Kita di simpen nih, pekan Ustaz, ya. depan Oh, Ustaz ya. insya Insya Allah di Allah, Rabu insya depan Allah. kita akan membacakan pertanyaan yang masuk. Iya. Ya, dan sahabat keluarga muslim dan juga sahabat Risa dimanapun Anda berada, Ya. ya mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Mm-mm. Untuk itu kita ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan tak lupa pula nih Nas, kita ucapkan Ya. terima kasih kepada Al Ustadz yang telah hadir. Nah, Ya, syukur Jazakallah Ustaz. khairan, Ustaz. Apaan.
Ya, dan akhir kata saya Slamet Haryanto mohon undur diri. Dan Antum, saya nama Nasri antum. Adi. Oh, untuk nama antum Nasri Masian. Ya, dan akhir kata langsung kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.